Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tiga dunia. Dunia nyata, dunia online, dan dunia goib. Karena saat ini kita hidup di tiga dunia tersebut. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas video dari Kang Ujang Bustami yang judulnya Berjarak Jauh Nenek Tumbang. Jadi video ini menceritakan tentang nenek tua yang diminta tolong oleh Kang Ujang Bustami, yang sebelumnya Kang Ujang Bustami menyamar sebagai orang lain bernama Petra, agar nenek ini bisa membunuh orang lain namanya Kang Ujang Bustami. Dan kali ini Kang Ujang Bustami mendatangi nenek tersebut karena kabarnya nenek tersebut sakit. Pertanyaannya, ini fakta atau settingan? Kita lihat, silakan. Sahabat, saya sudah berada di rumah ibu yang dulu saya untuk menyantet Ujang Bustami yang seharga 50 juta, sahabat. Ini saya sudah berada di depan pintunya, saya mau bincang-bincang, ngomongnya si kononya sakit, jadi saya sambil nengok, sahabat. Ibunya saya sama. Assalamualaikum. Salam, masih baik. Saya masuk, boleh bu? Boleh masuk, buka aja. Oke, sejauh ini apakah ini fakta atau settingan? Jawabannya, jika ibu itu punya kemampuan, pasti dia sudah tahu kedatangan Kang Ujang Bustami yang punya kelebihan. Tapi kalau ibu itu tidak tahu, berarti ilmunya masih belum. Karena orang yang punya kelebihan spiritual, yang ilmunya tinggi, dia bisa tahu orang lain punya kelebihan juga. Itu yang pertama, jawabannya. Yang kedua, apakah Kang Ujang Bustami ini, atau disingkat KUB atau KU, punya kelebihan? Itu pertanyaan sama seperti yang kalau kita tanyakan ke ahli spiritual putih yang lain, seperti Gus Idris, Mama Skaryo, dan yang lain-lain. Tanya simpel, apakah mereka punya ilmu apa tidak? Jawabannya gampang. Apa itu? Kalau mereka Ujang Bustami, Gus Idris, Mama Skaryo, dan yang lain mengaku-ngaku punya ilmu, tapi nyatanya misalkan mereka tidak punya ilmu, mereka sudah meninggal saat ini. Karena apa? Karena wajah mereka sudah malang melintang di dunia maya. Subscribernya 4 miliar, Kang Ujang Bustami, Gus Idris sudah mendekati 1 juta, Ujang Bustami 4 juta, maksudnya miliar, million dalam bahasa Inggris, 4 juta, Gus Idris sudah hampir 1 juta, Mama Sekali, dan sebagainya. Gampang. Kalau mereka itu tidak punya ilmu, mereka sudah meninggal saat ini. Karena apa? Sangat mudah bagi para dukun untuk membunuh mereka. Cukup hanya melihat wajahnya mereka yang sudah banyak malam melintang di dunia internet. Nyatanya mereka masih hidup, berarti mereka memang punya kelebihan. Simpel. Sama sekarang nih,
Dan Ujang Bustami mendatangi seorang dukun. Dukunnya tidak tahu kalau itu bukan Ujang Bustami. Berarti ilmu dukun ini kalah, lebih di bawahnya Kang Ujang Bustami. Oke, kita lihat selanjutnya. Ibu, saya Betran Bu yang dari Bandung. Ya, Nah, gimana Ibu sakit apa Bu? ya. Sakit apa? Sudah lama Ibu sakitnya? Sudah lama, Berapa hari Bu? 1 minggu. Oh, 1 minggu sakit. Sudah makan ibunya? Belum. Sudah diperiksa? Sudah. Teman-teman pernah disantet orang? Kurang lebih seperti ini. Dan saya pernah disantet. Nanti itu ceritanya yang lain. Di sini sudah kelihatan ibu ini lunglai. Pertanyaan ini settingan apa tidak? Jawabannya ada di jawaban saya yang pertama dan kedua tadi. Oke, kita lanjutkan dulu ya, biar lebih seru. Dokter, So the goal of my Monday Mover strategy is to Oke, masih ada iklan, kita tunggu dulu. kenapa? Nggak ada. Oke, saya percepat. Orang sakti, orang hebat gimana? Ilmu tinggi gimana Bu? Intinya di sini ibunya jatuh, kalah, sakit. Katanya dia tidak mampu menghabisi Ujang Bustami. Kemudian Ujang Bustami masih dengan menyamar, bertanya terus, kenapa kok bisa kalah dan sebagainya. Jawabannya ibu itu, karena Ujang Bustami orang sakti, orang pintar, orang hebat, tak mampu. Sampai sejauh ini, Ujang Bustami masih belum membuka jati. Kita lihat selanjutnya. Kekuatan disambut. Nggak kuat, nggak sanggup gimana? Kenapa sih Bu? Katanya Ibu sakti ngomongnya gampang, dimati seminggu mati. Malah berbalik ngalahin kita. Berbalik kunaon, Ibu nak kunaon. Nusuk-nusuk malah berbalik. Itu dia. Katanya ibu, justru dia ilmunya berbalik ke dia, membunuh dia, menjatuhkan dia, membuat dia sakit. Berarti ilmunya ibu ini kalah sama Ujang Bustami. Makanya ilmunya berbalik. Memang seperti itu, teman-teman. Ya, memang seperti itu. Kalau orang ilmunya kalah dengan yang dituju, itu dia akan diserang balik. Entah oleh ilmunya sendiri atau oleh pasukan di pihak sana. Jadi hati-hati. Tidak semua dukun itu sakti. Pun demikian, bukan dukun pun tidak sakti juga. Oke, kita dengarkan selanjutnya. Emang nusuknya gimana sih? Kunaon Ibu nak kunaha? Sampai kepala panas. Tusuk perutnya ditusuk-tusuk. Perutnya ditusuk. Perutnya ditusuk-tusuk. Biasanya serangan itu memang banyak menyerang bagian perut, Bapak Ibu. Setidaknya kalau orang dapat serangan goib atau kalah dengan energi yang lebih kuat, dia setidaknya mual, muntah, pusing. Kalau tingkatan lebih tinggi, muntah darah. Atau tingkatan lebih tinggi, ada paku atau benda-benda aneh yang masuk dalam perut. Dan terus. Kok bisa paku itu masuk dalam perut? Itu pertanyaan awal. Waktu dulu banget masa kecil, saya belum paham hal itu. Kok bisa sangat itu bisa masuk dalam perut? Ternyata memang sangat memungkinkan. Itulah ilmu goib. Ilmu yang tidak bisa dengan logika. Oke, kita lanjut dulu. Perutnya ditusuk-tusuk. Nusuk-nusuk siapa tadinya ibunya? Yang suruh veteran Ujang Bustami. Oh, yang saya nyuruh ke ibu dakwin ditusuk-tusuk. Terus
berbalik ke ibu gitu. Iya. Kenapa bisa berbalik? Katanya ibu sakti. Nggak tahu. Kunaon? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kalau orang ilmunya menengah ke atas, sebelum Ujang Bustomi masuk ke dalam ruangan, dia sudah tahu. Tapi sampai berapa menit, ibu ini bisa. Berarti memang ilmunya jauh di bawahnya Bustomi. Itu, ya. Kita lanjut. Kenapa Bu? Nah terus gimana ini? Uangnya itu gimana nih Bu? Bisa kembali tidak? Bisa dikembaliin udah sampai ke bank. Saya percepat ya. Dikembaliin apa enggak, belum uangnya. Punya kok bisa mendal gitu tuh sama kunaon, ibu kunaon. Ujang Bustomina gimana? Saya mah mengharapkan ke ibu. Saya bukan ke ibunya benar. Gimana pintar gimana? Ibu mengatakan Ujang Bustomi itu orang pintar, hingga dia kalah istilahnya. Ya? Kumaha ibuna? Mau tobat aja, mau tobat. Mau tobat kumaha ibuna? Dukun, kalau nggak pernah berhadapan dengan ilmu yang jauh lebih tinggi, dia nggak akan pernah tobat. Tapi kalau dukun sudah mentok kalah dengan orang yang ilmunya lebih tinggi, biasanya pembuktinya kuat. Dia memang akan tobat beneran atau sekedar basa-basi. Yang basa-basi, dia akan mengumpulkan dukun-dukun lain untuk menyerang orang yang mengalahkan dia. Dan nampaknya tren itu sekarang mulai terjadi. Dukun-dukun mulai bersatu melawan para ahli spiritual putih seperti Ujang Bustomi, Gus Idris, Kursam, Mamas Karyo, dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak hal spiritual lain yang putih. Cuma mereka bukan YouTuber. Mereka kadang tidak mau ditampakkan. Tapi nggak usah khawatir. Selama dunia belum kiamat, berarti kekuatan aliran putih dan aliran hitam itu masih besar. Ya, cuman memang aliran putih memang tidak biasa menampakkan. Kecuali sudah niat kayak Ujang Bustomi, Gus Idris, Mamas Karyo, atau Gus Samtu, mereka memang sudah niat, ya, terlepas sebagai YouTuber yang juga memang untuk kebutuhan membangun pesantren atau yang lain. Oke, kita lanjut. Emang apa sih yang dirasa ibu? Kepalanya kayak pecah-pecah. Perutnya sakit dari tusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Sudah minum obatnya. Udah. Itu berapa hari ritual ketika ibu sakit kayak gini nyerang Ujang? Oh 1 minggu. Iya. Terus ibu ritual 1 minggu terus nggak kuat. Mm-mm. Ini geringnya udah seminggu. Udah 1 minggu. Berarti pas hari pertama sudah nggak kuat dong. Iya, udah nggak kuat. Kenapa sih? Wah ibu benar sih. Terus suami semua tahu ibu lagi sakit. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Suami. Oh, Saya percepat ya. Mana astis gimana nih bu? Kumaha. Sekarang ini Oh panas tinggi. Nggak mau. nggak mau. Nggak menerusin. Tidur. Jadi Tadi ibu menyatakan sudah datang ke dokter, tapi dokter mengatakan tidak ada apa-apa. Benar. Itu bukan masalah sakit medis, tapi non medis. Ya, yaitu yang berhubungan kok. Saya pernah disantet orang 2 tahun, 3 tahun saya sakit. Tiap hari, Rabu, Kamis, Jumat, saya pasti sakit. Ini naik asam lambung, sudah sampai jantung. Sampai pernah diperiksa ke rumah sakit, ke UGD, saya dicek, dimasukkan tuh selang untuk mengecek perut saya. Jawabannya tidak ada apa-apa. Itulah serangan goib. Ya. Serangan goib itu menyerang
sisi dari diri kita yang memang potensi sakit. Kita sakit jantung, sakit kepala, serangan kepala. Tapi biasanya serangan banyak di bagian perut. Oke, kita lanjut dulu ya. Gimana? Obat aja Bu. Nggak mau, nggak menerusin, nggak mempan, nah gimana? Katanya ibu kan sakti. Seperti ini seperti ini. Terus misalnya Aisyah. Obat sambal. Ibu sudah mengatakan berkali-kali mau tobat. Tapi namanya Ustaz Tommy memang orangnya lucu ya, terus bikin bercanda. Kita lanjut. Jadi ibu pernah dulu sih ketemu Ujang Bustombe, pernah dulu. Belum pernah. Kan dalam foto anak dia dalam foto. Belum pernah Bu. Oh, jadi ibu sakit apa? Ini udah Tommy. Apa sih bu? Ampun Pak Ustaz. Apa ibu? Maaf Pak Ustaz, ampun. Ibu sekali lihat Ujang Bustombe langsung bangun dan minta ampun. Pertanyaannya, ini fakta atau settingan? Jawabannya ada di nomor 1 dan nomor 2 yang tadi di awal video saya jelaskan. Kita lanjut. Botol ini dulu Pak Ustaz, ampun Pak Ustaz. Pak Ustad, kita veteran, jadi ibu dorong guru kita. Ampun Pak Ustaz, ampun Pak Ustaz. Ampura. Ampura Pak Ustaz, ampura Pak Ustaz. Ampura gimana ibunya? Ibu sakit apa? Kita sakit apa? Dari tusuk-tusuk Pak Ustaz, kepala Pak Ustaz. Ya itu si ibunya kenapa sih nyantet-nyantet? Jawab dicopot ya Pak Ustaz. Dicopot gimana ibunya? Dicopot gimana? Tangan badan dicopot. Gimana ibunya nih? Katanya nggak kenal saya, ibu. Katanya nggak kenal saya, kan weru. Nah, ibu sakit. Dulu Pak Ustaz. Sakadun kita ya, emang kita kan nyamar. Ampura Pak Ustaz. Ampura. Kalah aku maning. Napa ibunya napa? Ibu masih mau nyakitin orang. Pak Ustaz, ampun Pak Ustaz. Pengen tobat Pak Ustaz. Dia mau masih nyakitin orang. Ini Pak Ustaz, tobat Pak Ustaz. Bener serius. Nanti tobat sambal ke. Pak Ustaz, beneran Pak Ustaz. Tapi duit saya masih utuh kan? Masih Oke. Pada akhirnya ibu ini bertobat, bertahadat dan bersolawat atas bimbingan Ujang Bustombe. Kemudian coba dilakukan oleh Ujang Bustombe. Pertanyaannya, ini fakta atau settingan? Jawabannya ada di nomor 1 dan nomor 2 di awal video saya. Selamat datang di dunia 3 dunia nyata, dunia online, dan dunia goib. Assalamualaikum warahmatullahi